Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini kita akan mendiskusi hasil dari temuan referensi kita masing-masing yang mengenai pembahasan tentang penelitian tentang pendekatan normatif dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hoirul Dityawan Fadlur Rahman, berasal dari Indralaya kelas A. Selanjutnya silakan yang ingin memperkenalkan dirinya. Saya Malik Fajar Ramsyah dari Indralaya kelas A. Saya Muhammad Duta Masang Putra dari Indralaya kelas B. Saya Farhan Syatri dari kelas A Indralaya. Saya Raden Tegar Wijaya dari kelas B Indralaya. Saya Muhammad Renaldi dari kelas A Indralaya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, di sini saya akan memulai terlebih dahulu tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bab 1. Saya di sini tidak akan membaca semua pasal-pasalnya, saya hanya membaca beberapa saja pasal-pasal dari perbagian-bagiannya. Bab 1. Negara Republik Indonesia. Bagian 1. Bentuk negara dan kedaulatan. Pasal 1. Ayat 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pasal 2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian 2. Daerah negara. Pasal 2. Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. Bagian 3. Lambang dan bahasa negara. Pasal 3. Ayat 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih. Ayat 2. Lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya. Ayat 3. Materai dan lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 4. Bahasa resmi negara Republik Indonesia ialah bahasa Indonesia. Lalu bagian 5. Bagian 4. Kewarganegaraan dan penduduk negara. Pasal 5 ayat 1. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-undang. Ayat 2. Perwarganegaraan atau naturalisasi dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang. Pasal 6. Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu ada bagian 5. Hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Pasal 7. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang. Ayat 3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Lalu saya akan membacakan lagi tentang bagian 6. Sebentar. Bagian 6. Asas-asas dasar. Pasal 35. Kemauan rakyat adalah kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Lalu ada pasal 37 ayat 1. Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. Ayat ketiga. Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat, dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri. Ayat 3. Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu
Oke, baik. Di bab 1 ini cuman hanya ada 6 bagian. Yang pertama tadi ada bagian 1, bentuk negara dan kedaulatan. Ada bagian 2, daerah negara. Lalu bagian 3, lambang dan bahasa negara. Bagian 4, kewarganegaraan dan penduduk negara. Bagian 5, hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Lalu ada bagian 6 tentang asas-asas dasar. Mohon maaf, saya di sini tidak membacakan seluruh pasalnya karena keterbatasan waktu untuk diskusi kita malam hari ini. Baik, sekian dari saya. Silakan selanjutnya yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan bab 2 yaitu alat-alat perlengkapan negara yang terdapat di Undang-Undang RIS tahun 1950. Yaitu ada di pasal 44, alat-alat perlengkapan negara ialah 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Menteri, 3. Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Mahkamah Agung, dan yang kelima adalah Dewan Pengawas Keuangan. Yaitu terdapat di pasal 44. Dan di bagian pemerintahan ada di pasal 45, yaitu Presiden ialah kepala negara. Yang kedua, dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu seorang Wakil Presiden. Dan ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang keempat, untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang berusia 30 tahun dan yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. Dan di pasal 46, 1. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Dan yang kedua, pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat, pemerintah menentukan tempat yang lain. Dan di pasal 48, jika Presiden mangkat atau berhenti dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Dan di pasal 49, yang dapat diangkat menjadi menteri ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun yang telah dicabut haknya. Dan di pasal 50, Presiden membentuk kementerian-kementeriannya. Di pasal 51 juga disebutkan Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang untuk membentuk kabinet. Sesuai dengan anjuran pembentukan kabinet itu, Presiden mengangkat seseorang daripadanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Sesuai dengan anjuran pembentukan itu juga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari menteri itu yang diwajibkan memimpin kementeriannya. Dan keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan diterangkan dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini ditandatangani serta pembentuk kabinet. 5. Pengangkatan atau penghentian antara waktu menteri-menteri, begitu pula penghentian kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasannya sumber dan waktu. Silakan bagi yang melanjutkan. Baik. Terima kasih Saudara Farhan. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 3 yaitu tugas alat-alat perlengkapan negara. Di sini terdiri ada beberapa bagian yaitu bagian pertama, pemerintahan di pasal 82. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dari teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain dijalankan. Di pasal 86, pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Bagian kedua, perundang-undangan. Di pasal 89, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 140, maka kekuasaan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 91, Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan untuk pemerintahan kepadanya. Di bagian ketiga yaitu pengadilan.
Di pasal 103, segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan dilarang kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. Dan di bagian keempat yaitu keuangan, babakan 1, hal uang. Pasal 110. 1. Untuk Indonesia ada satu bank sirkulasi. 2. Penunjukan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang. Di babakan kedua yaitu urusan keuangan. Di pasal 113 dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. Di bagian kelima yaitu hubungan luar negeri, terdapat di pasal 121, berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam pasal 120, pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi antara negara. Di bagian yang terakhir yaitu bagian ke-6, pertahanan negara dan keamanan umum. Di pasal 124, Undang-Undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnya, yang mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dalam menentukan penjualannya. Saya rasa di bab 3 itu dulu. Bagi yang ingin menambahkan dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan ke bab selanjutnya dalam peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar sementara 1950. Bab 4 tentang pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja. Pasal 131. 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau autonom. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. 2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Pasal 132. 1. Kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131. Dasar-dasar pemusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. 2. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengecilan itu memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah. 3. Perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 108. Pasal 133. Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132, maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku. Dengan pengertian bahwa pejabat daerah bagian dahulu yang termasuk dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pejabat-pejabat yang demikian pada Republik Indonesia. Sekian bab 4 tentang pemerintah daerah dan daerah-daerah swapraja yang hanya ada 3 pasal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Ya, saya akan melanjutkan ke bab 5. Bab 5 tentang konstituante. Pasal 134, konstituante, sidang pembuat undang-undang dasar. Bersama-sama dengan pemerintah, selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Pasal 135. 1. Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara. Indonesia mempunyai seorang wakil. 2. Anggota-anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 3. Ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga buat konstituante dengan pengertian bahwa jumlah wakil itu 2 kali lipat.
pasal 136 yang ditetapkan dalam pasal 60, 61 sampai dengan pasal 75 ayat 3 dan 4 dan pasal 76 berlaku demikian juga bagi konstituan T. Pasal 137. Konstituan T tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rencana undang-undang dasar baru jika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota sidang. Undang-undang dasar baru berlaku jika rancangan telah diterima dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh pemerintah. 3. Apabila konstituan T sudah menerima rancangan undang-undang dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan undang-undang dasar itu dengan keluhuran. Pasal 138, apabila pada waktu konstituan T terbentuk belum diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut 164 aturan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka konstituan T merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan yang dimaksud pada pasal tersebut. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat yang karena ketentuan data ayat 1 pasal ini menjadi tugas konstituan T dilakukan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih oleh konstituan T di antara anggota-anggotanya yang bertanggung jawab kepada konstituan T. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bab 5. Jika ada yang melanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan bab 6, perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Bagian 1, perubahan. Pasal 140. 1. Segala usul untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Dengan undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu ada dasarnya. 2. Usul perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dinyatakan dengan undang-undang itu oleh pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu badan bernama Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara dan anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sementara menjadi Ketua dan Wakil Ketua Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. 3. Yang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92, dan 94 berlaku demikian juga bagi Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. 4. Pemerintahan harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 141. 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar diumumkan oleh pemerintah dengan keluhuran. 2. Naskah Undang-Undang Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh pemerintah setelah sekedar perlu. Bab-babnya, bagian-bagian tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukannya diubah. 3. Alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-Undang Dasar mulai berlaku dilanjutkannya sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-Undang Dasar, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan perundang-undangan atau tindakan-tindakan pelaksanaan yang lebih lanjut. Bagian 2. Bagian 2, ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 142, peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri. Selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. Pasal 144, sambil menunggu peraturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka yang sudah menjadi warga Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasarkan atas persetujuan perihal pembagian warga negara yang dilampirkan kepada persetujuan perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh
persetujuan tersebut yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Bagian ketiga, ketentuan penutup. Pasal 145, segera sesudah Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku, pemerintah mewajibkan suatu atau beberapa panitia yang diangkatnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya bekerja mengikhtiarkan supaya pada umumnya sekalian perundangan-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-Undang Dasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon ditutup, Koko. Di mute itu, kok. Terima kasih kawan-kawan telah menyampaikan bahan-bahan ajaran materi tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebaiknya kita tutup saja hasil diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan jika ada kekurangan atau kesalahan dari kita karena kita masih dalam proses pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.